Salam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam jumpa kembali dalam Rehat Rabu 22 Juli 2020 Gereja Toraja Jemaat Ebenezer. Dan karena itulah saudara-saudara, sebagaimana biasa saya mengundang kita, mari luangkan waktumu dan marilah kita ambil waktu untuk memuliakan Tuhan dalam kebersamaan kita beribadah dalam saat teduh ini. Karena itu sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya, mari saudara-saudara kita mohon topangan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Allah yang senantiasa kami muliakan dalam Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami penuh dengan sukacita. Kami bersyukur karena Engkau telah kembali mencurahkan hari baru bagi kami. Dan biarlah hari-hari kami senantiasa dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk semua rangkaian ibadah kami pada hari ini. Berkenanlah Tuhan menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman ini dapat menguatkan kami semua, meneguhkan kami semua untuk melanjutkan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama dari Mazmur 136 pada ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-18. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan yang menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Fir'aun dengan tentaranya ke laut Tibereu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca, merenungkan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini kita diberi tema Laut Tibereu. Laut Tibereu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya pikir kita tidak asing lagi dengan laut, namanya Laut Tibereu ini. Karena dari Laut Tibereu ini kita melihat bagaimana sebuah tindakan Allah yang maha dahsyat, luar biasa, spektakuler, yang dinyatakan kepada bangsa Mesir, kepada Fir'aun, dan juga yang diperlihatkan kepada umat Tuhan, bangsa Israel pada waktu itu. Apa yang menarik dari cerita ini saya pikir diceritakan di dalam bagian firman Tuhan pada pagi ini, di mana bangsa Israel itu diperhadapkan pada saat itu dengan sebuah apa yang dinamakan masalah yang begitu rumit. Karena mereka ketika keluar dari tanah Mesir, mereka tidak keluar tanpa sebuah hambatan, mereka keluar bukan tanpa sebuah rintangan yang bukan hanya datang dari dalam diri mereka, tetapi juga dari luar utusnya bagi bangsa Israel itu sendiri dan bangsa Mesir itu sendiri, yaitu Fir'aun. Nah, apa yang menarik bagi kita saudara-saudara, bahwa tentu lewat peristiwa ini kita melihat betapa bangsa Israel diperhadapkan dengan masalah yang rumit ini. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, kalau kita baca dari Keluaran 14, di sana diperhadapkan kepada mereka bagaimana ketika mereka keluar dari perbudakan itu. Ketika mereka keluar itulah mereka dikejar oleh pasukan Fir'aun yang berkereta, yang terus ingin menghambat mereka. Sementara di depan mereka itu ada membentang laut yang luas, itulah disebut Laut Tibereu. Mereka pada akhirnya tidak tahu bikin apa, ya, kebingungan. Namun dari situ saudara-saudara, Tuhan memperlihatkan kasih-Nya yang luar biasa. Dia menampakkan kepada bangsa Israel yang membelah laut itu,
dan ia menyeberangkan bangsa itu ke tengah di dalam suasana seperti apa yang Tuhan mau. Dari sini saudara-saudara, kita dapat melihat betapa Tuhan ingin memperlihatkan kuasanya kepada Firaun dan juga kepada umat Tuhan itu sendiri. Tidak ada yang mampu untuk tidak diselesaikan, tidak ada yang mampu untuk bisa keluar dari masalahnya tanpa Tuhan. Nah, karena itu Tuhan ingin memperlihatkan kepada bangsa Israel dan juga bangsa Mesir bahwa apa yang mustahil itu tidak mustahil bagi Tuhan. Laut Tibereu yang pada satu sisi merupakan sebuah penghalang untuk bangsa Israel lari dari kejaran, tapi justru Tuhan membuka sebuah wawasan mereka bahwa apa yang menjadi penghalang itu dibukakan Tuhan menjadi sebuah jalan bagi umat itu. Tentu saudara-saudara, peristiwa ini begitu menakjubkan banyak orang karena Allah melakukan sebuah persoalan yang sangat besar maknanya bagi bangsa itu sendiri. Apa yang Tuhan mau memperlihatkan kepada mereka? Bahwa jalan keluar itu hanya ada di dalam tangan Allah. Itulah sebabnya masalah apapun yang diperhadapkan kepada kita itu memang kita harus terima. Tidak ada yang namanya manusia lepas dari masalah. Namun yang menjadi persoalan adalah apakah ketika ada masalah saudara dan saya tetap berpaut kepada dirimu atau tetap mengandalkan Tuhan. Laut Tibereu, cerita Laut Tibereu ini mengingatkan kita betapa umat Tuhan itu sungguh diyakinkan bahwa Allah itu mampu mengatasi persoalan manusia termasuk umatnya. Karena itu pemazmur ingin menyaksikan kepada kita bahwa kasih Tuhan itu selama-lamanya lekang, kekal di dalam seluruh keberadaan manusia. Itu sebabnya tidak ada yang bisa kita ragukan di dalam hidup ini sepanjang kita mengandalkan Tuhan. Jangan ketika ada masalah kita keluar dari sebuah apa yang dinamakan tuntunan Tuhan, tapi kita fokus kepada masalah itu dan justru itulah yang dinamakan jurang kehancuran kita. Karena itu umat Tuhan diperlihatkan oleh Allah dan kita semua diperlihatkan betapa sejarah masa lampau itu memberikan kesan yang besar bagi kita bahwa yakinlah bahwa kasih setia Tuhan yang pernah dinyatakan dalam membelah Laut Tibereu itu kepada bangsa Israel dan memperlihatkan kepada bangsa Mesir bahwa mereka tidak mampu untuk mengatasi tindakan Allah, itu pula yang mau dinyatakan, dimintakan Allah kepada saudara dan saya agar jangan sampai kita melupakan Tuhan itu. Kalau Tuhan telah menolong umat Tuhan pada masa lampau, Dia juga yang pasti bisa menolong saudara dan saya terlepas dari semua masalah-masalah yang ada, termasuk ketakutan, mungkin kecemasan, mungkin terhadap berbagai pergumulan, apalagi corona. Terpujilah Tuhan, kiranya kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita angkat pujian dari lagu Kaulah Harapanku.
Mari saudara-saudara, kita tunduk kepala kita satu di dalam doa penutup. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena lewat firman Tuhan pagi ini, kami diajarkan betapa Tuhan sungguh mengasihi kami. Kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya bagi setiap kami yang sungguh peduli kepadamu. Itulah sebabnya Tuhan, kami semua diingatkan oleh Tuhan agar jangan mengandalkan kekuatan kami, tapi justru mengandalkan kekuatan Tuhan, sehingga seluruh apa yang menjadi kekhawatiran kami itu dapat terselesaikan oleh karena Tuhan sebagai penopang dan penolong kami semua. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini dan seterusnya. Kami menyerahkan seluruh keberadaan keluarga kami, pribadi kami. Tuhan kiranya tetap menjaga. Dan Tuhan yang selalu menolong seluruh jemaat-Mu dalam seluruh keberadaannya. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang bergumul Tuhan senantiasa hadir untuk menguatkan, dan juga yang senantiasa bersyukur oleh karena segala sukacita yang Tuhan berikan, Tuhan sempurnakan, dan biarlah Tuhan mengingatkan kami semua untuk tidak pernah jauh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan saja. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat melanjutkan aktivitasmu. Tuhan memberkati saudara-saudara.